Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di konten terbaru kali ini, saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Honey Lemon Soda episode kedua. Genre dari film ini romance, school, dan shoujo. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Film dilanjutkan, terungkap nama kedua cowok yang bareng terus sama si Kai, mereka bernama Takamine dan Sato. Singkat waktu, Uka yang sedang berjalan mau ke kelas dan dia ketemu Kai. Dia pun menyapa Kai dengan suaranya kecil begitu. Sampai Kai meminta Uka meminta untuk lebih keras lagi ngomongnya. Uka yang mengucapkannya lagi malah ini lebih keras banget. Tapi nggak apa-apa, malah lebih bagus untuk perubahan dirinya. Setelahnya seperti biasa, Uka berlari begitu. Dalam eskul olahraga di sini Uka pengen merubah dirinya lebih baik lagi dan gak pengen terulang sama pas SMP yang cuma menghalangi orang lain aja. Kayak melihat Uka, dia langsung nyamperin si Ayumi buat mengajak si Uka bermain basket. Ayumi yang pegang bola, tak lama dia memberikan bolanya itu kepada Uka. Tak disangka dan tak diduga, orang seperti Uka yang tadinya pendiam ternyata bagus juga dalam hal bermain basket. Dia terlihat sangat lincah banget sampai mencoploskan bolanya ke jaring yang sangat begitu indah. Melihat itu, semua orang langsung memberikan pujian kepada Uka yang tak menyangka Uka sebagus ini. Uka menjelaskan dirinya jago begitu karena dia latihan visualisasi. Ayumi memberitahu Uka kalau dirinya memberikan bola itu kepadanya atas perintah dari Kai. Kai yang keluar dari lapangan, dia melihat bapaknya Uka sedang mengobrol dengan kepala sekolah, yang dimana bapaknya ini bilang untuk menjaga si Uka. Di saat semua mau pulang sekolah, di sini Uka tidak akan pulang lebih awal, melainkan dia akan diam dulu di kelas. Tapi Kai membantahnya untuk jangan karena ini percuma. Dan menyuruh Uka untuk menyerah aja dalam hal merubah kepribadiannya itu. Pada saat itu Kai pun keluar kelas dengan kawan-kawannya. Kat waktu Uka yang masih di dalam kelas terdengar ada suara yang kayaknya ada penjahat datang ke sekolah. Kai pun mendengar hal itu. Ternyata penjahat yang dimaksud itu ialah teman si Uka semasa SMP-nya. Yang dimana kan mereka ini gak suka sama si Uka. Terlihat mereka sedang merencanakan kejahatannya terhadap Uka. Tapi di sini ketahuan sama si Kai. Tak lama Kai pun langsung bergegas ke kelas untuk menyelamatkan si Uka. Uka yang sekarang sudah dalam tekanan dan di sini masuk kedua orang cowok. Uka yang ngumpet di bawah meja akan tetapi usahanya ini gagal karena kedua cowok itu bisa menemukan dirinya yang ngumpet di bawah meja. Salah satu cowok itu pun ternyata dia pacarnya sendiri. Pada saat itulah Uka ingat dengan meminta tolong dengan menyebutkan nama Kai. Dengan bersamaan Kai pun datang. Dengan tampang yang ganteng, Kai langsung melempar meja ke hadapan dua cowok ini sampai dia kena mental dan kabur dari sana. Setelahnya Kai bilang kepada Uka kalau dirinya tadi ketemu bapaknya si Uka. Kai memberitahu kalau bapaknya Uka mengkhawatirkan dirinya. Kai pun bilang demi merubah hidupnya harus sampai begini, jadi di sini Kai akan membantu dalam hal merubah kepribadiannya itu dengan mudah. Dan di sini Kai menyuruh Uka untuk cepat pulang untuk sekarang. Menurut Uka walaupun Kai galak tapi dia peduli pada dirinya. Sembari ngelamun si Uka pun sangat bisa merubah dirinya atas adanya si Kai. Tak cuma itu, tanpa Uka sadari dia sekarang mencintai si Kai. Selagi berjalan Uka yang mikir cinta-cintaan, tak terduga dia sampai nubruk pohon begitu. Di dalam kelas Kai tertidur selagi guru menjelaskan pelajaran. Di situ guru memarahi si Kai. Berbeda pendapat dengan Uka yang meyakini kalau Kai ini seorang yang memikirkan banyak hal. Uka yang melihat Seto dan Ayumi, dia berpikir kalau Seto ini suka sama si Ayumi yang terlihat akrab banget. Berbeda dengan dirinya, boro-boro pacaran yang ada malah selalu merepotkan doang. Jadi dia berjanji tidak akan merepotkan lagi Kai. Dan di situ terlihat Uka pulang lebih awal. Selagi berjalan menuju pulang, Uka pun bertemu dengan teman SMP-nya kembali. Seperti biasa dia ini masih disebut Batu oleh temannya ini. Tak lama Takimine dan Kai datang menghampiri si Uka. Kai di sini terlihat marah kepada Uka yang malah pulang kecepatan.
Kenapa Kai bilang begitu? Dia ini menepati janjinya yang kemarin yang mewujudkan impiannya dari si Uka ini. Dengan itu Kai meminta Uka untuk mengikutinya. Dengan perasaan yang senang juga Kai ini tidak malu berjalan bareng dengan Uka ini sendiri. Karena jam pulang Uka ini jam 5, jadi mau gak mau Uka harus pulang ya walaupun Uka sendiri pengen ikut Kai dan teman-temannya. Tapi di sini kayaknya Kai meminta untuk pulang aja dan mengantarkannya. Selagi berjalan Uka sangat senang banget dan berterima kasih kepada si Kai. Kai di sini meminta Uka untuk tidak menyembunyikan hal dalam hidupnya si Uka. Apalagi Kai sudah tahu dalam hal bermain basket kemarin yang begitu lincah dan jago. Jadi Uka harus berubah. Gak apa-apa Uka terus menjadi batu. Tapi batu itu batu seperti berlian. Kai meminta Uka untuk melangkah lebih maju. Bulatkan tekad untuk menatap rendah orang-orang yang sudah kenal dengan Uka itu sendiri. Dan kebahagiaan Uka sudah dimulai menurut Kai. Setelah mendengar ucapan Kai, Uka sendiri dia senang. Dia bilang kalau impiannya itu bertambah. Walau akan memakan waktu yang lama akan tetapi yang terpenting untuk dirinya ini tidak untuk terus merepotkan si Kai. Setelahnya Kai nyamperin si Uka dengan memberikan topi yang dia pakai. Setelah itu Kai pun pergi dengan bersamaan si Uka melanjutkan perjalanan pulangnya. Sembari berlari dia pun mengingat perkataan demi perkataan dari Kai. Menurutnya dia ini tidak ketemu orang lain yang seperti Kai ini sembarangan. Nah inilah akhir dari episode kedua. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya.